Kita semua pasti akan tiba pada periode waktu ketika kita merasa kurang energi dan berjuang untuk menemukan motivasi. Hal ini biasa terjadi pada saat-saat tertentu. Misal saat pekerjaan sedang sibuk-sibuknya atau sedang banyak-banyaknya tugas. Tetapi ketika momen-momen ini mulai menjadi lebih sering atau berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama, lo mungkin mulai melihat diri lo sendiri dengan perasaan yang kurang nyaman. Pada akhirnya, lo bisa aja bahkan mulai melabel diri lo sendiri dengan sebutan pemalas. Jika lo merasa malas atau nggak produktif, lo nggak sendirian kok. Survei pendapat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 80% orang yang menetapkan resolusi tahun baru akan gagal mencapai tujuan yang mereka inginkan. Apakah membuat tujuan merupakan hal yang salah? Enggak. Hanya saja pertanyaan yang sebaiknya dipertanyakan adalah apa yang membuat banyak orang begitu sulit untuk bertahan, tetap produktif, dan bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada banyak hal yang dapat menghalangi produktivitas dan pencapaian tujuan lo, yang pada akhirnya membuat lo melihat diri sendiri sebagai pemalas. Misalnya hambatan bersifat situasional, atau ternyata berasal dari internal seperti pola pikir atau metode yang baru. Kebiasaan yang dapat mencegah lo mencapai tujuan diantaranya membuat tujuan terlalu besar atau rumit, mengharapkan diri menjadi sempurna, mendengarkan kritik dari orang lain, dan bertindak asal. Terus muncul pertanyaan, so apa nih yang harus mulai dilakukan? Baiklah, gue bakal sebutin satu-satu. Pertama, ciptakan tujuan kecil yang bisa dicapai. Ketika goal yang lo miliki kegedean, kadang lo akan mudah menyerah. Maka strateginya adalah pecahkan tujuan besar itu menjadi tujuan yang lebih kecil. Kenapa? Sebab hal ini akan membantu lo merasa lebih berhasil dan termotivasi untuk terus mendaki. Kalau lo merasa masih berat, bagi itu menjadi tujuan yang lebih kecil atau jangka pendek. Kedua, luangkan waktu untuk mengembangkan rencana. Saat lo ingin berhenti dan muak dengan segala apa yang sedang lo lakukan, menepilah sejenak, duduk dengan diri lo sendiri untuk merenungkan keinginan dan tujuan lo. Apa sih sebenarnya mimpi lo? Hidup seperti apa yang lo dambakan? Pertimbangkan langkah-langkah kecil yang perlu lo capai untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Bersikaplah realistis tentang segala sumber daya yang lo miliki. Misal terkait kemampuan finansial, usaha, waktu, dan faktor lain yang terlibat dalam memenuhi tujuan ini. Ketiga, rayakan kemenangan kecil. Merayakan kemenangan saat lo mencapai tujuan kecil atau bahkan saat lo mengatasi kemunduran dapat membantu lo terus bergerak maju. Kebanggaan yang lo alami dalam mencapai tujuan dapat membantu memperkuat diri dengan cara yang positif. Saat lo mengalami peningkatan dalam setiap pencapaian kecil, sedikit demi sedikit gue yakin lo akan semakin punya anak tangga untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Keempat, carilah dukungan. Nggak apa-apa kok untuk meminta bantuan selama proses bertumbuh berlangsung. Lo sangat bisa berkembang saat terhubung dengan orang-orang dengan cara yang positif dan sehat. Biarkan orang-orang itu menjadi bagian dari pengalaman lo. Menerima dukungan dan dorongan dari orang-orang penting dalam hidup lo dapat membantu lo mengembangkan ketahanan diri yang lebih besar dan kuat. Kelima, prioritaskan tidur. Pola tidur sangat mempengaruhi tingkat energi. Jika lo cenderung merasa malas, lo bisa aja merasa seperti karena terlalu banyak tidur di malam hari, atau mendapati diri lo tidur siang lebih lama dari biasanya. Menciptakan rutinitas tidur yang sehat dapat membantu lo mempertahankan jadwal tidur yang konsisten, yang akan membantu lo merasa lebih seimbang dan berenergi untuk melaksanakan tugas. Keenam, praktikan manajemen stres. Bisa saja sebenarnya lo malas karena membayangkan betapa pusingnya hari yang akan lo jalani. Seperti jadwal yang terlalu lama secara terus-menerus dengan tuntutan yang dibebankan pada lo di berbagai bidang kehidupan. Itu dapat membuat lo merasa terkuras secara fisik dan emosional. Pada saat-saat seperti ini, lo dapat mengalami kesulitan untuk mengambil langkah aktif dan membuat keputusan karena lo kelelahan. Ketujuh, tetapkan batasan. Elemen penting dari manajemen stres adalah memastikan lo menggunakan waktu dengan bijak. Mudah untuk mengatakan ya untuk membantu semua orang.
Namun, pada kenyataannya, lo mungkin menemukan diri lo nggak dapat benar-benar memenuhi semua komitmen. Lihatlah di mana lo menghabiskan waktu. Catat tugas yang belum selesai di daftar tugas. Pertimbangkan di mana lo bisa dengan sopan mengatakan enggak ke orang lain, agar lo bisa menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang membutuhkan perhatian dan energi. Menciptakan waktu untuk diri sendiri adalah kuncinya, dan menetapkan batasan kecil di sekitar waktu lo akan membantu untuk melakukan hal itu. Menjadi muda yang selalu bertumbuh bukan berarti kita nggak pernah terjatuh dalam lubang kemalasan. Tapi sebelum kita mengecap dan melabel diri kita sebagai pemalas, ada baiknya nih kita melihat terlebih dahulu apa yang membuat kita merasa malas. Atau pada sisi lain, sebenarnya bukan kita merasa malas, tapi kita hanya sedang lelah dan berbagai keadaan lainnya yang membuat kita tidak ingin melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Jika itu terjadi, memahami sumber kemalasan akan membantu lo membuat planning untuk mengatasinya. Semoga bermanfaat, semangat menjadi muda yang selalu bertumbuh setiap hari. Jangan lupa untuk follow Instagram @klik.kelas untuk belajar di luar kelas tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.